Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang tugas kajian analisis lingkungan. Yang beranggotakan ada Uda Izatur Rahman Nasution dengan BP 1910-94022, ada Zulhiana Wima Putri dengan BP 2010-94005, ada Intan Khairunisa Solihin dengan BP 2010-94011, ada Empaldo Rama dengan BP 2010-94014, dan saya sendiri Sania Lovri Maharani dengan BP 2010-94016, dan yang terakhir ada Putri Delia dengan BP 2010-94018. Yang mana pokok pembahasannya yang pertama ada perbedaan KLHS dan AMDAL, yang kedua ada objek KLHS, dan yang ketiga ada regulasi terbaru tentang KLHS. Untuk yang pertama yaitu ada perbedaan KLHS dan AMDAL yang akan disampaikan oleh Empaldo Rama. Kepada Empaldo disilahkan. Baiklah, saya akan perkenalkan, saya Empaldo Rama akan menjelaskan tentang perbedaan KLHS dengan AMDAL. KLHS merupakan instrumen yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan, rencana, program atau KRP dan menjamin tercapainya pengaruh utamaan hasil pembangunan keberlanjutan. Untuk AMDAL adalah instrumen yang digunakan untuk memastikan kelayakan suatu rencana usaha atau kegiatan real yang diusulkan. Sehingga dari perbedaan diterapkannya KLHS dan AMDAL, perbedaannya itu KLHS diterapkan pada ranah tataran strategi pembangunan, sementara AMDAL pada ranah atau tataran operasional pembangunan atau based on project. Sehingga perbedaan dari kegunaannya itu AMDAL digunakan untuk menilai kelayakan suatu lingkungan proyek pembangunan, sementara KLHS digunakan untuk menghasilkan kebijakan, rencana, dan program pembangunan yang bermuatan lingkungan hidup. Next. Berikut ada perbedaan lebih detail atau dari KLHS dengan AMDAL, yang mana ini bersumber dari KLH, dokumen kebijakan KLHS pada tahun 2007. Berdasarkan atribut posisi, AMDAL merupakan akhir dari siklus pengambilan keputusan, sedangkan KLHS merupakan hulu dari siklus pengambilan keputusan. Untuk secara pendekatan, AMDAL pendekatan cenderung bersifat reaktif, sedangkan KLHS pendekatannya cenderung proaktif. Yang ketiga itu dari atribut fokus analisis, yang mana AMDAL lebih ke identifikasi, perakiraan, dan evaluasi dampak lingkungan, sedangkan KHS lebih ke evaluasi implikasi lingkungan dan pembangunan keberlanjutan. Untuk dampak kumulatif, AMDAL amat terbatas, sedangkan KLHS peringatan dini atas adanya dampak kumulatif. Untuk dari atribut titik berat kelaahan, AMDAL mengendalikan dan meminimalisir dampak negatif, sedangkan KLHS memelihara keseimbangan alam dan pembangunan berkelanjutan. Dari segi alternatif, mana AMDAL terbatas jumlahnya karena dari kedalaman kajian pun AMDAL lebih sempit dan dalam dan terlebih terperinci. Sedangkan KLHS dari alternatifnya lebih banyak alternatif untuk karena kedalamannya luas dan tidak terinci sebagai landasan untuk mengarahkan visi dan kerangka umum. Untuk dari atribut deskripsi proses dideskripsikan dengan jelas dan mempunyai awal dan akhir, sedangkan KLHS proses lebih multi pihak dan tumpang tindih komponen karena KRP merupakan proses interaktif dan kontinu. Selanjutnya dari atribut fokus pengendalian dampak, yang mana AMDAL berfokus untuk menangani simptom kerusakan lingkungan, sedangkan KLHS fokus pada agenda pembangunan berkelanjutan, terutama ditujukan untuk menelaah agenda keberlanjutan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya KLHS. Sebelumnya perkenalkan saya Sania Lovri Maharani, yang mana objek kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS merupakan segala hal mengenai kebijakan, rencana, dan program atau KRP dalam suatu wilayah yang terkait dengan lingkungan hidup berkelanjutan, yang mana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup atau disingkat dengan UU PPLH. Pada pasal 15 ayat 1 disebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib membuat KLHS untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah, kebijakan, rencana, dan program. Selanjutnya juga dijelaskan dalam pasal 15 ayat 2 UU PPLH tentang penyelenggaraan KLHS yang bersifat wajib dalam penyusunan atau evaluasi.
yang mana yang pertama itu dijelaskan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW beserta rencana rincinya pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Selanjutnya ada rencana pembangunan jangka panjang atau RPJP, rencana pembangunan jangka menengah atau RPJM nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Yang ketiga ada kebijakan, rencana, dan program yang berpotensi menimbulkan dampak atau risiko lingkungan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, saya Intan Khairunisa akan melanjutkan objek kajian lingkungan hidup strategis. Selanjutnya yaitu rencana tata ruang wilayah atau RT/RW beserta rencana rinciannya yang terdiri atas rencana tata ruang wilayah nasional, rencana tata ruang pulau atau kepulauan, rencana tata ruang kawasan strategis nasional, rencana tata ruang wilayah provinsi, rencana tata ruang kawasan strategis provinsi, rencana tata ruang wilayah kabupaten atau kota, rencana detail tata ruang kabupaten atau kota, dan yang terakhir rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten atau kota. Selanjutnya, ini merupakan contoh objek KLHS untuk KRP terkait dengan transportasi di Indonesia, di mana dapat dilihat pada skema terlihat rencana penggunaan lahan tingkat nasional, yang di dalamnya terdapat masukan dari SIS Transportasi Nasional atau SIS Tranas, yang merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan. Di dalam SIS Tranas tersebut terdapat rencana sistem transportasi, seperti transportasi darat, laut, dan udara. Dalam rencana transportasi darat, akan terdiri transportasi jalan raya, transportasi sungai, dan transportasi kereta api. Rencana jaringan jalan jangka panjang dan program 5 tahunan yaitu pembangunan jalan, yang merupakan bagian dari sistem transportasi darat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih kepada Intan. Perkenalkan, nama saya Zulhiana Putri akan menjelaskan mengenai regulasi terbaru yang mengatur tentang KLHS. Regulasi terbaru tentang KLHS yang pertama ada Permen LH nomor 9 tahun 2011, yang kedua Peraturan Pemerintah nomor 46 tahun 2016, Undang-Undang nomor 26 tahun 2007, dan Undang-Undang nomor 11 tahun 2020, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2012. Untuk peraturan yang pertama yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup nomor 9 tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis. KLHS merupakan upaya untuk mencari terobosan dan memastikan bahwa pada tahap awal penyusunan kebijakan, rencana dan atau program prinsip pembangunan berkelanjutan sudah dipertimbangkan. Makna strategis mengandung arti perbuatan atau aktivitas sejak awal proses pengambilan keputusan yang berakibat signifikan terhadap hasil akhir yang akan diraih. Dalam konteks KLHS, perbuatan yang dimaksud adalah suatu proses kajian yang dapat menjamin dipertimbangkannya hal-hal yang prioritas dari aspek pembangunan berkelanjutan dalam proses pengambilan keputusan pada kebijakan, rencana, dan atau program sejak dini. Dalam hal ini termaktub dalam pasal 1 yang berbunyi Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis dimaksudkan sebagai acuan dalam pelaksanaan kajian lingkungan hidup strategis bagi para pembuat kebijakan, rencana dan atau program baik sektoral maupun kewilayahan. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, saya Putri Delia akan menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, di mana KLHS merupakan rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah mendasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah. Selanjutnya, pada pasal 2 ayat 2, dijelaskan bahwa KLHS wajib dilaksanakan ke dalam penyusunan atau evaluasi, di mana rencana tata ruang wilayah beserta rencana rincinya, RPJP dan RPJM. Kemudian kebijakan rencana program yang berpotensi menimbulkan dampak dan atau risiko lingkungan hidup. Next. Selanjutnya ada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, di mana pada pasal 17 Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 terdapat beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan yang diubah sebagai berikut, yang mana pada pasal 14 ayat 1 sampai ayat 5 menyebutkan bahwa perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.
Salah satu rencana rinci tata ruang adalah rencana detail tata ruang atau RDTR kabupaten atau kota. Next. Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 1 huruf A menegaskan bahwa pelaksanaan penyusunan rencana tata ruang sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 14 dilakukan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dan kajian lingkungan hidup strategis atau KLAS. Selanjutnya, pada pasal 14 ayat 2 Undang-Undang 11 tahun 2020 menjelaskan bahwa penyusunan KLAS pada ayat 1 huruf A dilakukan dalam penyusunan tata ruang. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, perkenalkan, nama saya Izzatur Rahman Nasution. Di sini saya akan menjelaskan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang pedoman pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan daerah. Pelaksanaan KLHS dalam pasal 3 mengikuti kaidah yang pertama fokus pada tujuan, relevan dengan keputusan, terpadu, transparan, partisipatif, akuntabel, iteratif, dan evaluasi diri. Next. Pada pasal 6, KLHS dilaksanakan dengan mekanisme yang pertama, pengkajian pengaruh kebijakan, rencana, dan atau program terhadap kondisi lingkungan hidup di suatu wilayah. Yang kedua, perumusan alternatif penyempurnaan kebijakan, rencana, dan atau program. Lalu yang ketiga, rekomendasi perbaikan untuk pengambilan keputusan kebijakan, rencana, dan atau program yang mengintegrasikan prinsip pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Udaiza. Berikut daftar pustaka atau referensi yang kami gunakan. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama akan dijelaskan oleh Putri Delia. Kepada Putri Delia dipersilakan. Baiklah, untuk pertanyaan pertama dari Sabrina, yang mana pertanyaannya, apakah dalam pelaksanaan KLHS dan AMDAL harus sejalan? Jadi, KLHS dan AMDAL ini harus sejalan, karena AMDAL dan KLHS ini keduanya merupakan instrumen pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan dari beberapa instrumen pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan lainnya yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. KLHS merupakan instrumen yang digunakan untuk menyempurnakan kebijakan, rencana, program, atau KRP, dan menjamin tercapainya pengaruh utamaan hasil pembangunan berkelanjutan. Sedangkan AMDAL adalah instrumen yang digunakan untuk memastikan kelayakan suatu rencana usaha dan atau kegiatan yang diusulkan. Baiklah, dikembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Putri. Selanjutnya, pada pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Zulhiana. Kepada Zulhiana dipersilakan. Terima kasih kepada moderator. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Sofia Mestarina Baban dengan pertanyaan dalam regulasi terbaru kelompok 1 memaparkan 4 regulasi. 2 dari regulasi tersebut dikeluarkan pada tahun 2011 dan 2012. Apakah regulasi tersebut masih berlaku digunakan hingga saat ini atau tidak berlaku lagi? Untuk jawabannya, pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Kajian Lingkungan Hidup Strategis, peraturan tersebut tidak berlaku lagi. Sementara untuk Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan KLHS dalam penyusunan dan evaluasi pembangunan daerah masih berlaku. Dikembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Zuliana. Sekian presentasi dari kelompok 1. Dan sekian juga jawaban dari kelompok 1. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.